Lapar-laparnya ia di siang hari, kehausan yang begitu sangat yang ia rasakan. Ternyata ketika ditimbang di negeri akhirat, di pengadilan Allah yang paling adil, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih wa nashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk seluruh kaum muslimin untuk berpuasa. Puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi ada begitu banyak keutamaan dan pahala yang Allah siapkan di balik daripada puasa itu. Dalam hadis yang terkenal, yang kita semua mungkin sudah menghafalkannya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan yang dilandasi iman dan dia berharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sayangnya, sebagian di antara kita itu berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai apa-apa. Yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, rubba shaimin hadduhum min siyamihi al-ju' wal 'atash. Ada seseorang yang berpuasa, lalu dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju', rasa lapar, wal 'atash, dan rasa dahaga. Hanya itu saja. Maka yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa ada seseorang yang berpuasa namun ternyata tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Lapar-laparnya ia di siang hari, kehausan yang begitu sangat yang ia rasakan. Ternyata ketika ditimbang di negeri akhirat, di pengadilan Allah yang paling adil, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang menjadi sebab? Ya, ulama kita telah menjelaskan panjang lebar bahwa bisa jadi puasanya sah. Ia telah meninggalkan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah. Namun apa kebenaran pahala? Nah, ini menjadi persoalan. Sebab kenapa? Karena puasa kita bukan hanya menahan dari hal-hal yang bisa membatalkannya saja. Bukan hanya membatasi diri kita, menahan diri kita dari makan dan minuman, tapi juga menahan diri kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Di antara hal yang bisa mengurangi, menggerus, bahkan menghabiskan pahala puasa kita adalah perkataan dusta. Perkataan dusta ini adalah satu di antara sekian banyak perusak pahala puasa seseorang. Seorang yang terus berdusta, seorang yang tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan dusta, bahkan terus mengerjakannya sekalipun dia puasa, maka semua pahalanya bisa habis dan tidak bersisa sehingga tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kita, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi, siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan dusta, bahkan masih terus mengamalkannya, masih terus mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat sedikit pun atas puasanya. Banyak di antara kita yang ia mampu menahan dirinya untuk hal-hal yang bisa membatalkan puasanya, dari makan, dari minum, dari syahwat, ya. Namun sayang, ia tidak mampu untuk menyabarkan dirinya dan mencegah dirinya untuk berkata perkataan-perkataan dusta. Apalagi jika berada di kondisi-kondisi yang sempit, padahal ulama kita menjelaskan kejujuran yang hakiki, kejujuran yang sejati adalah antasduqa fi mawtin la yunjika illal kadhib. Kejujuran yang paling hakiki adalah kita berkata yang sejujur-jujurnya, kita berkata yang sebenar-benarnya di kondisi di mana yang tidak ada satupun bisa menolong kita pada saat itu kecuali kedustaan. Namun ulama kita mengajarkan kepada kita bahkan pada kondisi paling sempit sekalipun, kejujuran
tetaplah harus diutamakan. Maka sungguh sangat disayangkan bila kita sudah sedemikian lapar dan dahaganya, namun ternyata hanya gara-gara lisan kita yang tidak berhenti dari perkataan-perkataan dusta, lalu akhirnya pahala puasa kita tergerus sedikit demi sedikit, bahkan habis tersisa, waliyadzubillah. Yang kedua, yang bisa menyebabkan pahala puasa kita habis, tergerus, bahkan tak bersisa sedikit pun adalah perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang buruk, bahkan perkataan-perkataan kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarb." Tidaklah puasa itu menahan dari rasa lapar, dari makanan dan minuman saja. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Akan tetapi puasa itu adalah menahan dari al-lagwu warrafathu. Ulama kita menjelaskan bahwa al-lagwu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak berfaedah sedikit pun. Hampir tiap hari kita melakukan ini. Hampir setiap waktu kita melakukan ini. Apalagi kalau kita bertemu dengan teman-teman sejawat kita. Ibu-ibu yang bertemu dengan tetangga di pinggiran kompleks. Bapak-bapak yang menghabiskan waktu-waktu istirahatnya di tempat-tempat kerja mereka. Dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Obrolan-obrolan yang tidak menambah ilmu dan pahala. Makanya semua termasuk dalam perkataan-perkataan yang sia-sia. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Dan yang kedua adalah ar-rafathu. Apa makna ar-rafathu? Ulama kita mengatakan ar-rafathu adalah perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan keji. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ar-rafathu itu adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan keinginan seorang laki-laki kepada perempuan. Atau dengan kata lain, ar-rafathu adalah perkataan-perkataan porno. Sayangnya, banyak di antara kita, khususnya anak muda, ketika dia berpuasa, lalu di puncak-puncak laparnya, lalu ia menyendiri dan menepi di kamarnya misalnya. Hanya dia dan gadgetnya saja. Matanya berkhianat. Ia membuka hal-hal yang buruk. Melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika sesama anak muda kumpul. Lelaki dengan laki-laki. Ya, mereka bercerita tentang persoalan syahwat semata. Ya, padahal mereka berpuasa. Inilah yang kemudian dimasukkan dalam hadis Rasulullah SAW ini. Bahwa ia tidak mendapatkan pahala sedikit pun disebabkan karena mulutnya itu menahan dari makan dan minum, akan tetapi lisannya tidak berhenti dari perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan kotor, dan perkataan-perkataan porno. Waliyadzubillah. Dan yang ketiga, hal yang bisa menyebabkan pahala puasa kita itu tergerus dan tak bersisa adalah kita berpuasa namun masih terus melakukan kemaksiatan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa seseorang yang menahan dirinya dari rasa lapar dan dahaga disebabkan karena puasanya. Seseorang yang menahan dirinya dari makanan dan minuman padahal sebelumnya makanan dan minuman ini halal untuknya, namun ia tinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna jika dia juga tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hal-hal yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah, namun untuk sementara waktu kita diperintahkan untuk meninggalkannya, maka bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang memang sudah seharusnya kita tinggalkan karena sudah jelas keharamannya, baik saat berpuasa maupun di luar atau sedang kita tidak berpuasa, baik saat Ramadan maupun di luar Ramadan. Jika perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh, yang halal untuk kita, bahkan istri kita misalnya, untuk sementara waktu kita tinggalkan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah sejak awal, hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Rasulullah SAW sejak awal, harusnya kita juga bersemangat untuk meninggalkannya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalah arti puasa-puasa kita bila maksiat terus kita lakukan? Apalah arti puasa-puasa kita bila kita terus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang
murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa puasa adalah perisai buat kita. Bukan hanya sekedar perisai dari makan dan minuman sekali lagi, namun juga perisai untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada di antara mereka yang berpuasa tapi tidak sholat. Ada di antara mereka yang berpuasa tapi enggan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya di saat orang tuanya membutuhkannya. Ada di antara mereka yang berpuasa tapi memutuskan silaturahim. Ada di antara mereka yang berpuasa namun matanya masih terus berkhianat untuk melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Telinganya masih terus berkhianat untuk mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Lisannya masih terus berkhianat untuk mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Waliyadzubillah. Maka inilah golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, puasa-puasa mereka itu hanya sekedar lapar dan dahaga, tidak lebih daripada itu. Sementara pahalanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka sungguh sangat menyedihkan kondisi seorang hamba ketika dia telah merasa mengumpulkan begitu banyak pahala, telah merasa begitu banyak menumpulkan bekal-bekal untuk kembali kepada Allah, namun ketika dia tepat berdiri di hadapan Allah, di pengadilan Allah yang paling adil, di mana Allah lah yang langsung menjadi hakimnya, lalu diterimalah catatan amalannya, ternyata di catatan amalannya itu tidak tercatat sedikit pun puasa-puasa yang telah ia kerjakan di dunia, disebabkan karena lisan dan seluruh anggota tubuhnya tidak kemudian amanah dan tidak meninggalkan perkara-perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Puasa kita bukan hanya sekadar menjaga diri kita dari makan dan minuman, tapi juga menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, akhwanus siyami tarkus syarabi wat ta'am. Serendah-rendahnya puasa atau puasa yang paling rendah tingkatannya adalah meninggalkan makanan dan minuman saja. Tidak lebih daripada itu. Inilah serendah-rendah puasa. Inilah tingkatan puasa yang paling rendah menurut para ulama kita terdahulu. Maka mari jadikan puasa kita puasa yang berkelas. Puasa yang betul-betul perisai diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berpuasa, sekalipun ia melakukan maksiat, memang betul bahwa puasanya tetap sah. Seseorang yang berpuasa namun terus melakukan kedurhakaan kepada Allah, betul puasanya tetap sah selama dia tidak mengerjakan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Namun apakah puasanya diterima oleh Allah? Apakah teranggap pahalanya di sisi Allah? Maka ini menjadi tanda tanya besar. Maka kita kembali mengingatkan hadis yang kita bacakan tadi, rubba shaimin hadduhum min siyamihi al-ju' wal atos. Bisa jadi begitu banyak orang yang berpuasa, namun ternyata yang didapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga saja. Maka mari kita coba merenungi sejenak sebelum kita terjatuh pada hal-hal yang bisa menghabiskan perkara puasa kita. Mari kita renungi sejenak betapa mulianya ibadah bernama puasa itu, betapa berharganya dan mahalnya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa itu. Rasulullah SAW mengingatkan kita bagi mereka yang gemar berpuasa, bagi mereka yang mencintai ibadah puasa dan terus melaksanakannya, maka Allah menyiapkan satu pintu khusus untuk dia di surga, di mana pintu itu tidak dimasuki kecuali hanya untuk mereka yang senantiasa berpuasa. Selain itu, bahwa puasa adalah ibadah yang pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah-ibadah yang lain, kata Rasulullah SAW, itu telah ditetapkan pahalanya 10 kali lipat atau sampai 700 kali sesuai dengan tingkat keikhlasan seseorang hamba terhadap ketika melakukan ibadah itu, kecuali puasa. Sebab puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, untukku wa ana ajizu bih, dan aku juga yang akan langsung membalaskannya. Jika semua amalan telah Allah tetapkan, berapa batasan pahalanya? 10 kali lipat sebagaimana yang ia kerjakan, atau bahkan sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Kenapa? Sebab pada bulan Ramadan, khususnya ketika kita berpuasa, yang dituntut dari kita adalah kesabaran. Maka bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih kesabaran kita. Kesabaran itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Tanpa kesabaran kita akan sulit untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan, semua yang Rasulullah SAW contohkan.
Tanpa kesabaran, kita sulit untuk menjadi hamba yang taat, hamba yang senantiasa gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang kedua adalah kesabaran untuk meninggalkan maksiat. Ketika diri kita tidak mampu bersabar, maka maksiat-maksiat yang begitu menggoda itu, maksiat-maksiat yang begitu indah kelihatannya itu, maksiat-maksiat yang terus memanggil-manggil kita untuk mendekat dan terus mendekat kepadanya, kita tidak akan mampu menjauhinya tanpa kesabaran. Dan yang ketiga adalah kesabaran dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kenapa sabar? Sebab dengan kesabaran itulah kita akan mendapatkan pahala yang tiada berbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah untuk orang-orang bersabar akan diberikan balasannya bighairi hisab, tanpa hisab. Masya Allah, mari kita tadabburi ayat ini, bahwa hanyalah orang-orang bersabar ya yang akan diberikan balasannya tanpa hisab. Dan puasa adalah momen untuk melatih kesabaran kita itu, momen untuk melatih diri kita terus beribadah kepada Allah di kondisi yang sangat sempit, dan juga momen untuk melatih diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi momen yang paling berharga buat kita untuk terus melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar, sehingga semua maksiat yang dulunya sebelum masuk ke Ramadan menjadi aktivitas rutinitas kita, waliyadzubillah, masuk Ramadan kita meninggalkan semua itu. 29 atau 30 hari kita betul-betul meninggalkannya, sehingga ketika kita keluar Ramadan, jangankan untuk melakukannya, bahkan untuk melihat maksiat itu kita sudah sangat menjadi membencinya. Ya, semoga Ramadan menjadi Ramadan terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.